Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Kali ini gua tuh mau bahas Overlord volume 15 lagi. Oh ya, video kali ini gua tuh udah nggak lagi pakai rangkuman orang karena ya gua udah baca volume 15-nya. Jadi video ini gua tuh sekarang pakai rangkuman gua. Video ini adalah part 3 dari 4 part pembahasan volume 15. Tentunya video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau gua punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi cerita dimulai dari info soal desa elf. Diketahui gak ada perbedaan antara elf biasa dan dark elf ya, selain warna kulit mereka dan kehidupan sosial mereka di hutan. Diketahui juga kalau dark elf punya pengetahuan untuk membuat suatu zat anti binatang. Jadi para dark elf menyebarkan zat itu di sekitar desa untuk mencegah masuknya binatang berbahaya. Jadi bisa dibilang hanya dark elf lah yang mengetahui teknik itu. Saat ini terdengar raungan yang sangat keras dari kejauhan. Sebenarnya hal itu adalah kejadian sehari-hari di desa dark elf, tapi kali ini raungannya tuh terdengar sedikit berbeda. Seorang pria dark elf di sini menyadari hal itu dan dia tuh ngasih tahu tanda bahaya kepada warga desa. Nama pria itu adalah Egnia Blueberry dan dia tuh memiliki busur unik di tangannya. Oh ya, busur itu cuma dimiliki sama beberapa orang. Jadi istilahnya busur itu untuk prajurit yang terbaik. Saat ini para prajurit di desa tuh berkumpul untuk menghadap ke Egnia. Egnia di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh mendengar raungan dari monster berbahaya dan itu adalah Ankylorsus. Mendengar itu orang-orang di sini tuh jadi tegang. Seorang wanita dark elf di sini tuh nanyain apakah suara itu beneran dari Ankylorsus atau bukan. Intinya semua orang di sini tuh berharap kalau itu bukanlah dari monster berbahaya seperti Ankylorsus. Egnia tegasin kalau itu beneran dari Ankylorsus. Egnia tuh gak mungkin salah membedakan Ankylorsus. Bahkan sampai hari ini, Egnia tuh masih ingat perbedaan kekuatan antara dia dan monster itu. Di sini salah satu orang juga mulai berbicara. Orang itu ngasih tahu kalau raungan itu berasal dari Ankylorsus, itu artinya terjadi sesuatu di wilayah Ankylorsus. Tapi pada intinya hal itu masih belum jelas tentang apa yang sedang terjadi. Salah satu dark elf saat ini tuh nanya lagi ke Egnia. Walaupun raungan itu beneran Ankylorsus, harusnya Egnia tuh nggak perlu mengumpulkan prajurit. Karena pada dasarnya wilayah Ankylorsus itu jauh dari desa mereka. Egnia di sini ngasih tahu kemungkinan bisa aja terjadi perebutan kekuasaan di daerah Ankylorsus. Dan takutnya tuh bakal ada monster yang menuju ke desa mereka. Tapi ya pada intinya semuanya tuh masih belum jelas. Egnia tuh cuma khawatir kalau terjadi sesuatu yang buruk menimpa desanya, makanya jauh lebih baik untuk waspada. Semua orang pun saat ini diskusi soal langkah terbaik apa yang harus mereka lakuin. Tentunya tujuannya demi membuat rakyat mereka tetap aman. Saat ini diskusi masih terus berlanjut. Para dark elf ini menyadari betapa bahayanya monster Ankylorsus. Jadi sebisa mungkin mereka tuh nggak boleh membiarkan Ankylorsus mendekat ke desa mereka. Karena takutnya Ankylorsus ini malah menganggap kalau dia tuh menemukan sarang makanan. Dan itu tentunya akan sangat berbahaya bagi warga desa. Singkatnya diskusi selesai dan para dark elf mengetahui apa yang harus mereka lakuin. Beberapa waktu berlalu dan para dark elf saat ini tuh udah gak mendengar lagi raungan dari Ankylorsus.
Hal itu membuat para Dark Elf jadi tenang dan mereka tuh mulai mengendurkan pertahanan mereka. Walaupun gitu, kapten penjaga di sini tuh masih kurang yakin kalau ancaman itu udah selesai. Kapten pun meminta Egnia untuk melakukan penyelidikan untuk menyelidiki wilayah Ankylorsus. Tujuannya tuh untuk mastiin apakah kondisi itu udah beneran aman atau belum. Egnia di sini dia paham dan dia tuh bakal menyelidiki wilayah itu. Egnia saat ini mulai menyelidiki pakai instingnya dan tiba-tiba dia tuh ngeluarin suara seperti burung. Para Dark Elf yang tadinya sangat nyantai, tiba-tiba mereka tuh menjadi tegang lagi ketika mendengar sinyal dari Egnia. Mereka tuh tahu kalau sinyal itu adalah sinyal yang bahaya. Salah satu Dark Elf di sini tuh mengucapkan kata Ankylorsus. Dan semua orang tahu ada bayangan besar yang bergerak di balik pohon-pohon yang besar, dan itu adalah Ankylorsus. Saat bayangan semakin mendekat, para Dark Elf tuh melihat kalau yang mendekati mereka tuh terlalu besar. Jadi bisa dibilang harusnya Ankylorsus yang mereka tahu tuh gak sebesar yang sekarang. Tapi saat ini yang mendekat adalah bentuk Ankylorsus yang sangat besar. Itu artinya yang mereka lihat ini bukanlah Ankylorsus yang normal. Bisa jadi itu adalah Lord Ankylorsus. Ankylorsus yang normal aja bisa menjadi ancaman bagi desa mereka. Tapi saat ini yang datang malah Lord Ankylorsus. Dan monster itu saat ini mulai perlahan-lahan mendekati seluruh desa. Salah satu Dark Elf di sini ngasih tahu, harusnya wilayah Lord berada di dekat desa Aju. Jadi harusnya tuh jauh dari wilayah mereka. Para Dark Elf di sini, mereka tuh berspekulasi kalau Dark Elf yang ada di desa Aju kemungkinan udah dimakan sama Lord Ankylorsus. Di sini Egnia tuh punya pikiran lain. Kemungkinan besar desa Aju saat ini masih aman. Dengan melihat beberapa tanda dan kondisi, Egnia berpikir kemungkinan Lord Ankylorsus yang saat ini ada di dekat mereka, kemungkinan besar itu adalah Ankylorsus normal yang saat ini udah sampai berubah menjadi Lord Ankylorsus. Jadi bisa dibilang Lord Ankylorsus yang ada di desa Aju dan Lord Ankylorsus yang mereka lihat saat ini itu adalah dua monster yang berbeda. Tapi sekali lagi itu cuma spekulasi para Dark Elf. Intinya saat ini para Dark Elf tuh ketakutan karena ada Lord Ankylorsus yang semakin mendekati mereka. Para Dark Elf saat ini tuh menjadi putus asa dan mereka semua kehilangan harapan. Egnia saat ini berteriak dan dia tuh menyuruh semua orang untuk berlari. Tapi tiba-tiba Ankylorsus mendekat. Para Dark Elf di sini menyadari kalau Lord Ankylorsus saat ini tuh bergerak sangat aneh. Monster itu bergerak sangat pelan dan monster itu berjalan terhuyung-huyung. Seolah-olah monster itu udah dilukai. Biasanya monster kuat tuh pasti bakal langsung mengejar mangsanya, tapi Lord Ankylorsus di sini terlihat jalannya tuh sangat nyantai. Egnia saat ini berpikir dan dia tuh ngasih saran untuk melempar minyak ke Lord Ankylorsus. Setelah itu memanggil roh api dan membakarnya. Tapi walaupun gitu, para elf di sini berdiskusi dan mereka tuh berdiskusi dengan cepat supaya mereka tuh bisa langsung mengambil keputusan. Saat ini tiba-tiba Ankylorsus meraung lagi dan para elf tuh nggak ngerti dengan apa yang telah terjadi. Harusnya dengan kekuatan Lord Ankylorsus, daripada dia meraung, Ankylorsus tuh harusnya lebih baik langsung menyerang para Dark Elf. Tapi ternyata Ankylorsus di sini hanya meraung. Para Dark Elf saat ini terus berpikir, tapi tiba-tiba Ankylorsus mulai mengejar mereka. Para Dark Elf saat ini bingung karena tiba-tiba monster itu bergerak. Dan saat ini para Dark Elf pun mulai berlari menuju ke desa. Dan mereka tuh saat ini ada di jembatan menuju ke desa. Lord Ankylorsus mulai melakukan penyerangan. Dan monster itu mulai merusak beberapa pohon para Dark Elf. Para Dark Elf di sini kesal karena kekuatan monster itu sangat besar. Dibandingkan dengan kekuatan Ankylorsus biasa, kekuatan Lord Ankylorsus terlalu besar. Para Dark Elf di sini tuh berpikir gimana cara mereka supaya mereka bisa mengurangi jumlah korban. Karena bagi mereka,
Gak mungkin bagi mereka tuh bisa menang melawan Lord Ankylorsus. Agnia saat ini berpikir, dia tuh gak ngerti kenapa Lord Ankylorsus tiba-tiba menyerang desa mereka. Agnia curiga ada orang desa yang mengganggu monster itu. Makanya monster itu saat ini mengamuk di desa mereka. Tapi sekali lagi itu cuma spekulasi Agnia. Monster itu saat ini masih terus mengamuk, dan monster itu menghancurkan pohon-pohon para Dark Elf. Melihat monster itu menghancurkan pohon-pohon elf, para Dark Elf tuh di sini berpikir kalau mereka tuh harus meninggalkan desa mereka sementara. Setelah itu mereka tuh bisa kembali lagi jika monster itu udah pergi. Para Dark Elf saat ini masih terus berpikir, dan mereka tuh ngerasa harus ada beberapa orang yang dikorbanin untuk jadi umpan. Mau gimana pun juga sangat sulit untuk kabur tanpa pengorbanan. Para Dark Elf saat ini putus asa, dan mereka terus berpikir langkah terbaik apa yang harus dilakuin. Saat ini tiba-tiba Lord Ankylorsus mulai lebih cepat dalam menghancurkan pohon para Dark Elf. Gerakan Lord Ankylorsus ini tiba-tiba menjadi sangat liar. Agnia dan yang lainnya saat ini menembakkan panah ke arah monster itu. Tapi Ankylorsus masih terus menghancurkan pohon elf. Para Dark Elf di sini tuh nggak bisa biarin kalau Ankylorsus mencapai alun-alun desa mereka. Semua orang pun saat ini melompat dari jembatan, dan mereka tuh berlari menuju monster itu. Singkatnya, monster Ankylorsus saat ini tuh sampai di alun-alun, dan Agnia saat ini ada di dekat Lord Ankylorsus. Dia saat ini melemparkan busurnya. Setelah itu dia tuh berteriak dengan keras. Agnia langsung melompat ke punggung monster itu. Ketika Agnia ada di punggungnya, Ankylorsus pun kemudian mengamuk, dan dia tuh mencoba untuk melepaskan Agnia dari punggungnya. Dan itu sangat mengguncang tubuh Agnia. Tapi di sini Agnia tuh masih terus bertahan dengan memegang punggung Ankylorsus. Agnia saat ini tuh melihat para penduduk masih belum melarikan diri, dan saat ini Agnia pun teriak menyuruh semua orang untuk segera lari. Saat ini monster itu menjadi semakin ngamuk. Agnia saat ini masih terus memegangi punggung monster. Para Dark Elf lain juga saat ini tuh mulai menembaki monster itu pakai panah mereka. Tapi kulit Lord Ankylorsus sangat keras, dan itu masih nggak bisa ditembus. Gak lama Ankylorsus saat ini mulai melambat. Melihat itu, Agnia tuh ngerasa ada kesempatan. Agnia saat ini berpikir kalau dia tuh harus segera menusuk mata atau hidung Ankylorsus. Bagi Agnia, saat ini adalah kesempatan terakhirnya. Agnia tuh saat ini udah gak kuat lagi kalau harus berpegangan di punggung monster itu. Tapi nggak lama, monster itu ternyata ngamuk lagi, dan itu membuat Agnia pun terlempar. Agnia saat ini jatuh sangat keras, dan itu sangat menyakitkan. Agnia saat ini nggak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Agnia saat ini melihat kalau monster itu telah berhenti bergerak, dan dia tuh berpikir kalau monster itu saat ini bakal memakannya. Jadi Agnia pun saat ini pasrah untuk mati. Tapi tiba-tiba, bukannya memakan Agnia, Ankylorsus di sini tuh malah menghancurkan pohon elf lagi. Melihat itu, salah satu kapten menyuruh Agnia untuk segera berdiri dan menyuruh Agnia untuk bergegas pergi. Saat monster itu menghancurkan pepohonan, tiba-tiba sebuah panah terbang dari suatu tempat, dan itu langsung mengenai pohon elf yang coba dihancurkan sama Ankylorsus. Para Dark Elf saat ini terkejut dan mereka tuh berhenti bergerak. Ankylorsus juga saat ini tuh berhenti menyerang. Para elf tiba-tiba mendengar suara wanita yang membuat mereka tuh merinding. Ketika udah sunyi, suara itu sekarang terdengar sangat lembut. Ternyata itu adalah suara Aura. Melihat Aura, Agnia ini terlihat kagum sama kecantikan luar biasa yang dimiliki sama Aura. Agnia saat ini masih terus melihat ke Aura, dan dia juga mengendus bau harum yang berasal dari Aura. Agnia saat ini masih terus mengamati Aura, dan dia tuh melihat kalau Aura memegang busur yang sangat luar biasa.
Aura saat ini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa biarin kekerasan terjadi lagi. Agnia saat ini melihat Lord Ankylorsus yang mengeram, dan Agnia tuh menyadari kalau monster itu saat ini ketakutan, dan monster itu terlihat waspada terhadap Aura. Aura di sini pun langsung mengusir Lord Ankylorsus. Karena takut sama Aura, Lord Ankylorsus pun akhirnya bergegas dan dia melarikan diri. Para Dark Elf di sini tuh melihat situasi ini di depan mereka. Mereka tuh terlihat kagum sama Aura. Aura di sini tuh langsung nanyain kondisi Agnia. Agnia saat ini menjadi senang karena dikhawatirkan sama gadis cantik. Agnia pun saat ini jadi gugup. Dia tuh mau ngasih tahu Aura kalau dia baik-baik aja. Tapi suaranya tuh berubah jadi aneh dan dia tuh ngomong yang gak jelas karena dia gugup. Aura di sini tentunya gak ngerti dengan omongan Agnia. Salah satu kapten di sini tuh meminta maaf ke Aura karena Agnia saat ini ngomong gak jelas. Kapten itu ngasih tahu kalau kemungkinan Agnia tuh masih shock karena serangan dari monster Ankylorsus. Di sini Agnia tuh masih terlihat sangat gugup. Dan dia pun akhirnya dibawa sama Dark Elf lain untuk mendapatkan perawatan. Saat ini Agnia dibawa tandu dan dia tuh menyadari kalau dia jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dan umur dia saat ini sekitar 240 tahun. Aura saat ini mulai berjalan mengikuti salah satu dari kapten. Mereka tuh saat ini sedang dalam perjalanan untuk menuju tetua desa. Aura saat ini berpikir dan dia ngerasa kalau penduduk desa tuh kemungkinan gak bakal berpikir kalau Ankylorsus tuh memiliki hubungan sama Aura. Aura juga saat ini dia tuh memikirkan tentang perintah yang diberikan Ainz kepadanya. Aura ini bertanya-tanya kenapa Ainz tuh gak mau satu orang pun mati di desa Dark Elf. Jadi, perintah yang dikasih Ainz kepada Aura untuk menciptakan posisi bersahabat dengan para Dark Elf. Tapi bagi Aura, hasilnya tuh pasti bakal lebih baik kalau membiarkan beberapa dari Dark Elf tuh mati terlebih dahulu. Setelah itu barulah Aura tuh datang untuk menyelamatkan para Dark Elf. Tapi Ainz tuh malah minta supaya nggak ada yang mati di desa Dark Elf. Aura saat ini tuh benar-benar sangat bingung sama rencana dari Ainz. Seberapa keras Aura berpikir, Aura ini selalu gak ngerti maksud dan tujuan dari Ainz. Aura dan para Dark Elf saat ini masih terus berjalan. Aura saat ini tuh melihat kapten yang berjalan di depannya. Aura di sini ngerasa aneh karena dia tuh saat ini masih belum ditanyai sama para Dark Elf. Harusnya para Dark Elf tuh nanya-nanya ke Aura karena anak kecil seperti Aura tuh baru aja menyelamatkan para Dark Elf. Aura pun saat ini mulai menyapa duluan dan dia tuh bertanya kepada salah satu dari kapten. Aura tuh di sini nanya soal tujuan untuk menghadap ke para tetua. Aura ngasih tahu kalau dia tuh mau tahu lebih banyak tentang para tetua. Kapten di sini tuh cuma ngasih tahu kalau saat ini mereka tuh sedang menuju perjalanan menuju para tetua dan Aura tuh pasti bakal tahu sendiri. Aura dan kapten saat ini tuh masih terus mengobrol. Mereka tuh berbagi info soal kondisi desa maupun negara. Aura di sini tuh nggak ngerti obrolannya karena Aura tuh nggak tahu adat dan budaya para Dark Elf. Aura pun di sini ngasih tahu kalau negaranya nggak ada Dark Elf. Jadi Aura tuh nggak tahu banyak soal Dark Elf. Aura dan kapten saat ini masih terus mengobrol. Aura tuh ngasih tahu kalau di negaranya, ras manusia, setengah manusia maupun monster, mereka semua tuh hidup bersama di negara Sorcerer's Kingdom. Kapten di sini tuh terkesan karena negara Aura ini dipenuhi sama banyak ras. Dan walaupun banyak ras, tapi ternyata masih bisa hidup dengan damai. Aura di sini ngerasa sangat wajar kalau makhluk lain tunduk sama penguasa mutlak. Bagi Aura, saat ini dunia tuh masih belum tahu sosok makhluk agung. Makanya dunia tuh selalu ada perang. Kalau dunia mengetahui sosok makhluk agung dan tunduk pada perintah makhluk agung, maka dunia tuh bakal damai. Aura di sini ngerasa kasihan sama para Dark Elf yang belum mengetahui sosok agung.
Tapi di sisi lain, Aura juga khawatir kalau di dunia ini tuh ada orang yang mampu menyaingi makhluk agung seperti Ainz. Tapi pada akhirnya Aura tuh yakin kalau sosok yang mampu menyaingi Ainz hanyalah sosok yang tercatat di sejarah dunia ini. Jadi istilahnya mereka tuh hanyalah sosok di masa lalu. Di masa sekarang bagi Aura, gak ada rumor lagi tentang sosok hebat seperti Ainz. Tapi walaupun gitu, Aura memutuskan untuk tetap waspada. Karena saat ini apapun bisa aja terjadi. Saat Aura lagi berpikir, Kapten saat ini mulai ngomong. Dia ngasih tahu kalau para Dark Elf di desanya, walaupun gak bisa dibilang bersahabat dengan ras lain, tapi seenggaknya mereka tuh gak saling berselisih. Kapten di sini nanya lagi ke Aura. Dia tuh nanyain apakah monster di luar hutan tuh benar-benar sangat kuat. Aura saat ini berpikir. Dan dia tuh ngasih tahu kalau monster di luar hutan bisa dibilang lebih kuat. Ketika Kapten mau nanya lagi, Aura di sini langsung nanya duluan. Aura tuh nanya udah berapa lama Kapten di desa. Aura heran karena Kapten gak tahu apa-apa tentang apa yang ada di luar hutan. Kapten di sini ngasih tahu para Dark Elf tuh udah berada di desa ini tuh sejak 300 tahun yang lalu. Dan sejak itu, gak ada Dark Elf lain yang keluar dari hutan. Di sini Aura tuh ngerasa kalau Kapten belum lahir 300 tahun yang lalu. Kapten di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh baru hidup sejak 200 tahun. Aura di sini melihat ekspresi Kapten. Aura di sini ngerasa kalau Kapten nyembunyiin usianya. Dan Aura tuh ngerasa ada sesuatu yang aneh. Aura juga saat ini tuh nyaranin kepada Kapten untuk pergi keluar dari hutan. Aura juga di sini tuh ngasih tahu kalau Soulless Kingdom atau negara Ainz adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Kapten di sini mengangguk dan bilang kalau itu bukanlah ide yang buruk. Aura di sini tuh ngerasa kalau Kapten tuh terlihat gak tertarik. Aura di sini ngasih tahu kalau negara Ainz tuh adalah tempat yang sangat bagus. Di tempat itu Kapten bakal sangat aman. Dan di tempat itu juga dijamin gak bakal ada monster yang bakal menyerang para Dark Elf. Kapten di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh percaya dengan apa yang diomongin sama Aura. Tapi walaupun gitu, pindah ke tempat baru bisa menyebabkan kecemasan bagi mereka. Karena mereka tuh harus beradaptasi dengan tempat yang baru. Jadi untuk saat ini bagi Kapten, gak masalah kalau mereka tuh tetap tinggal di desa yang sekarang. Aura saat ini mengerti dan dia tuh tersenyum. Aura pun di sini ngasih tahu kalau para Dark Elf tuh bisa survei tempat terlebih dahulu dan para Dark Elf tuh bisa melihat negara seperti apa negara Ainz. Kapten di sini ngasih tahu kalau itu bukanlah tawaran yang buruk. Kapten ngasih tahu walaupun tawaran untuk mensurvei adalah tawaran yang sangat bagus, tapi gimana pun juga mereka tuh harus minta persetujuan dari para tetua. Karena bisa aja para tetua nggak setuju dengan ide pindah negara atau mengirim orang untuk mensurvei suatu tempat. Setelah banyak mengobrol, singkatnya mereka pun akhirnya tiba di tujuan mereka. Lebih tepatnya rumah Dark Elf tempat para tetua berkumpul. Kapten pun saat ini memanggil para tetua dan ngasih tahu para tetua kalau saat ini ada tamu. Saat ini keluarlah 2 pria tua dan 1 wanita tua. Mereka tuh bisa dibilang terlihat gak tua dan mereka tuh kayak manusia yang umur 30 tahun. Kapten di sini memperkenalkan para tetua kepada Aura dan Kapten juga ngasih tahu kalau Aura adalah orang yang mengusir Lord Ankylorsus dari desa. Demi mendapatkan kesan yang baik dan menjalin persahabatan seperti yang udah diperintahin sama Ainz, Aura pun saat ini membungkuk kepada para tetua dan dia pun memperkenalkan namanya. Para tetua di sini tuh ngucapin rasa terima kasih pada Aura karena udah membantu mengusir Ankylorsus. Aura saat ini berpikir tentang gimana dia harus bertindak dan dia tuh mikirin tentang tindakan apa yang harus dia lakuin supaya bisa membawa manfaat terbesar untuk Nazarik. Aura terus berpikir dan dia tuh terus hati-hati. Dia tuh gak mau berbuat kesalahan. Saat dia lagi berpikir, para tetua di sini nanya kenapa Aura tuh mau datang untuk mengunjungi desa mereka.
Aura ngasih tahu kalau di negaranya tuh saat ini nggak ada Dark Elf. Aura bilang dia tuh mendengar rumor ada Dark Elf yang tinggal di desa ini. Mengetahui itu, Aura pun makanya saat ini datang ke desa. Dan dia tuh mau tinggal sementara di desa untuk sementara waktu. Aura juga ngasih tahu kalau saat ini dia tuh datang sendirian. Tapi seenggaknya dalam 3 hari lagi, saudara laki-laki dan pamannya tuh bakal menyusul dan tiba di desa ini. Oh ya, paman yang dimaksud ini adalah Ains. Jadi Aura tuh ngasih tahu kalau Ains adalah pamannya. Aura ngasih tahu kalau dia tuh dibesarkan sama pamannya karena orang tuanya tuh saat ini nggak ada. Para tetua di sini tuh mengerti. Para tetua juga di sini tuh mewajarkan kalau Aura mampu pergi sendirian ke desa. Alasannya karena Aura ini sangat kuat. Dan Aura tuh bahkan mampu mengusir Ankylorsus. Para tetua ngasih tahu kalau mereka tuh nggak masalah dan ngizinin Aura untuk tinggal di desa. Para tetua juga ngasih tahu kalau mereka tuh bakal mempersiapkan jamuan untuk kedatangan saudara dan paman Aura. Aura tentunya senang mendengar hal itu. Para tetua juga di sini tuh ngasih tahu kalau mereka tuh penasaran dengan negara Aura. Para tetua beralasan kalau mereka tuh nggak tahu apa-apa soal Dark Elf yang ada di luar hutan mereka. Aura saat ini masih terus berpikir. Aura tuh di sini ngerasa kalau dia tuh nggak boleh salah dalam ngasih informasi. Aura saat ini tuh benar-benar kebingungan dan dia tuh nggak tahu apa yang harus dia lakuin. Aura ini kesal sama dirinya sendiri karena dia tuh nggak bisa memahami maksud dari rencana Ains. Nah, karena melamun, Aura pun akhirnya ditegur sama para tetua. Aura di sini tuh mulai ngobrolin soal perjalanannya, dan Aura juga di sini tuh ceritain soal Fairy Road. Para tetua di sini tuh terkejut ketika mendengar Fairy Road. Bagi mereka, harusnya Fairy Road cuma legenda. Aura ngasih tahu kalau Fairy Road adalah sesuatu yang nyata, tapi sayangnya Aura tuh di sini nggak bisa jelasin detail lokasinya. Jadi Fairy Road yang dimaksud Aura ini ada di lantai 6 Nazarick, dan Aura tuh tentunya nggak bisa ceritain detail hal itu. Mendengar cerita Aura, wanita tua di sini tuh terlihat sangat tertarik dan matanya bersinar. Wanita tua di sini tuh minta izin untuk memanggil Aura dengan sebutan Aura. Oh ya, jadi sebelumnya para tetua tuh manggil Aura dengan sebutan Fiora, karena Fiora tuh adalah nama keluarganya. Tapi saat ini wanita tua tuh mau memanggil pakai nama Aura, jadi bukan nama Fiora. Wanita tua itu juga memuji kalau nama Aura itu sangat bagus. Aura di sini tuh tersenyum dengan tulus karena saat ini tuh ada orang yang memuji namanya. Namanya tuh adalah pemberian dari salah satu makhluk tertinggi. Jadi ketika dipuji, Aura tuh sangat senang. Di sini juga wanita itu ngasih tahu kalau Aura adalah salah satu Dark Elf yang terpilih, yang tentunya dipilih sama para fairies atau para peri. Wanita itu juga jelasin tentang orang-orang di desanya yang belum dipilih sama para peri. Nah, dari percakapan dengan wanita itu, diketahui juga kalau di masa lalu para Dark Elf yang ada di utara, mereka tuh bermigrasi ke desa ini dengan menggunakan Fairy Road. Mendengar itu, Aura di sini tuh sedikit terkejut. Dalam hatinya, dia tuh ngerasa kalau Fairy Road harusnya nggak punya kekuatan kayak gitu. Fairy Road di Nazarick gak punya kekuatan untuk mengirim orang sejauh itu. Aura di sini ngerasa kalau Fairy Road yang dimaksud sama para tetua dan Fairy Road yang diketahui sama Aura, kemungkinan besar Fairy Road mereka berbeda. Aura di sini tuh terlihat agak senang karena dia tuh ngerasa dapat informasi yang bagus. Aura ngerasa kalau dia bisa ngumpulin informasi lebih banyak lagi, maka Ains tuh bakal memuji Aura. Aura saat ini mengepalkan tinjunya. Itu menandakan kalau dia tuh sangat bersemangat untuk dapetin informasi yang berguna bagi Nazarick. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri.
Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.